Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana suara dari dunia lain mulai terdengar. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur, karena di balik gelapnya ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita tentang pesugihan pedagang tempe di pasar Cirebon, tentang janji yang ditebus dengan darah. Pagi itu, suasana pasar pagi Cirebon seperti biasa dipenuhi hiruk-pikuk suara tawar-menawar, teriakan pedagang, dan aroma sayur mayur yang menyegarkan. Di antara deretan kios yang berjejer rapat, tampak seorang wanita parubaya sibuk menyusun tempi-tempi segar di lapaknya. Dialah Bu Yuyun, perempuan berusia 45 tahun, yang sejak muda sudah bergelut dengan dunia pasar. Dengan rambut disanggul rapi, dan daster batik yang sudah memudar warnanya, Bu Yuyun tetap tampak penuh semangat. Tangan kasarnya lincah menata dagangan, sementara mulutnya tak henti menyapa pelanggan yang lewat. "Tempe segar, Bu. Baru turun dari pengrajin tadi malam. Masih hangat," serunya dengan senyum tulus. Ia memang dikenal sebagai sosok ramah, ulet, dan jujur. Pelanggannya banyak, terutama ibu-ibu rumah tangga dan pedagang warung makan di sekitar pasar. Suaminya, Pak Wahyu, tak selalu tampak di pasar, tapi ia dikenal membantu di rumah mengupas kacang kedelai, mencetak tempe, bahkan ikut mengantar dagangan ke pelanggan tetap. Namun belakangan, keberuntungan Bu Yuyun mulai goyah. Di sisi lapaknya, muncul pesaing baru bernama Bu Nanik, wanita seusianya, tapi penampilannya jauh lebih modern. Meja jualan Bu Nanik lebih rapi, dengan papan nama mencolok bertuliskan tempe pilihan Ibu Nanik, murah dan berkualitas. Bu Nanik menjual tempe dengan harga lebih murah, dan katanya bahan bakunya impor. Banyak pelanggan Bu Yuyun mulai beralih. "Wah, tempenya Bu Nanik lebih besar potongannya, tapi lebih murah," kata salah satu pelanggan setia Bu Yuyun. Sembari berlalu tanpa membeli apapun, Bu Yuyun hanya bisa memaksakan senyum. Tapi hatinya, ia teriris. Beberapa malam belakangan ia tak bisa tidur nyenyak, memikirkan bagaimana cara mempertahankan usahanya yang sudah ia jalani selama puluhan tahun. Masalah belum selesai di situ. Di sisi lainnya, ada Pak Samsul, pedagang tahu yang terkenal cerewet dan suka mencampuri urusan orang lain. Ia sering menilek-jelekan tempe Bu Yuyun secara terang-terangan. "Tempenya Bu Yuyun mah cepet basi, gak tahan sehari juga udah asam," ujarnya suatu hari, tepat saat Bu Yuyun baru membuka lapaknya. Bu Yuyun hanya diam, menahan perasaan. Ia tahu kalau ia melawan, bisa makin runyam. Tapi Pak Wahyu yang kebetulan datang membawakan air minum, tak bisa tinggal diam. "Mas, kalau jualan itu jangan sambil jelek-jelekin orang. Kita ini sama-sama cari makan, bukan nyari musuh," kata Pak Wahyu. Nadanya dingin tapi tegas. Pak Samsul hanya tertawa sinis. "Cari makan? Kalau caranya masih jadul gitu, ya siap-siap bangkrut." Hari-hari berlalu semakin berat. Dagangan Bu Yuyun sering tak habis, bahkan mulai rugi. Pelanggan terus berkurang, dan ada rumor bahwa Bu Nanik dibeking pengusaha besar. Sementara Pak Samsul punya koneksi ke distributor bahan baku. Suatu malam, di dapur sempit rumah kontrakannya, Bu Yuyun duduk melamun di depan tungku. Pak Wahyu mengaduk adonan tempe di ember plastik besar. Tak dekat, hanya bunyi cicak dan desahan angin malam yang menyelinap dari sela-sela genteng. "Aku capek," lirih Bu Yuyun. "Tempe kita nggak laku. Tabungan makin tipis. Aku takut banget kalau kita harus berhenti jualan." Pak Wahyu berhenti mengaduk. "Aku ngerti, Yun, tapi kita sudah coba segala cara." "Aku juga bingung." Bu Yuyun menggigit bibirnya. Air matanya mengalir tanpa suara. "Aku nggak mau kalah sama mereka. Ya, mereka ngerampas semuanya. Kalau ada cara buat balikin semua ini, meski harus bayar harga, kamu mau ikut aku?" Pak Wahyu memandang istrinya. Mata mereka bertemu dalam keheningan. Dan malam itu keputusan gila mulai tumbuh dalam kepala mereka, sebuah tekad kelam yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di luar Rama, angin bertiup kencang. Seekor burung gagak hitam hinggap di pohon depan rumah, menatap ke arah jendela dapur dengan mata kosong. Malam itu, tak ada yang menyadari bahwa jalur hidup Bu Yuyun dan Pak Wahyu baru saja bergeser ke arah yang sangat berbahaya. Pagi masih buta ketika Bu Yuyun sampai di pasar. Matanya sembab karena semalam ia tak bisa tidur. Hati dan pikirannya terus dipenuhi kekhawatiran. Dagangan menumpuk, pelanggan pergi satu persatu, dan harga kedelai makin naik dengan langka. Gontai
ia mulai membuka lapak kecilnya. Meja kayu lapuk itu menjadi saksi perjuangannya selama hampir 20 tahun. Di atasnya, tempe-tempe segar dari cetakan semalam ia tata dengan rapi. Berharap hari ini akan lebih baik. Tapi harapan itu langsung patah ketika ia melihat lapak Bu Nanik. Pesaing barunya itu baru saja memasang spanduk besar berwarna merah mencolok, bertuliskan, "Promo, tempe lebih besar, harga lebih murah." Pelanggan Bu Yuyun yang biasa datang pagi-pagi kini berbondong-bondong menyerbu ke lapak sebelah. Bu Nanik melayani dengan senyum lebar dan suara manja. Sesekali ia melirik ke arah Bu Yuyun dan tersenyum sinis. Tak jauh dari sana, Pak Samsul juga tak kalah menyebalkan. Dengan suara lantang, ia memamerkan tahunya sambil menyindir halus. Kalau beli di tempat yang tahu cara bikin tahu, ya hasilnya awet, gurih, nggak kayak tempe basi, katanya sambil tertawa. Beberapa pelanggan terkikik, ada juga yang berpura-pura tak mendengar. Bu Yuyun menggigit bibirnya, menahan amarah dan air mata. Jam sudah menunjuk pukul 10 pagi, tapi hanya 2 potong tempe yang terjual. Bu Yuyun duduk diam di bangku plastik kecil, memandangi dagangan yang masih utuh. Peluh bercucuran di pelipisnya, tapi bukan karena panas melainkan karena malu dan frustrasi. "Bu, maaf ya, saya coba beli di sebelah dulu. Anak saya suka yang lebih besar potongannya," ujar seorang pelanggan yang biasa langganan dengannya. Bu Yuyun hanya bisa mengangguk, meski dadanya seperti ditusuk. Saat hari semakin siang, sisa tempe mulai berubah warna. Tak lagi segar, mulai bau asam. Tangannya gemetar ketika ia merapikan kembali tempe yang mulai mengeluarkan lendir. Saat itulah Bu Nanik mendekat, membawa sebotol air minum di tangan. Ia berdiri di depan lapak Bu Yuyun dengan ekspresi pura-pura prihatin. "Wah, Bu Yuyun, kenapa ya tempenya sekarang cepet banget busuk? Kasihan lo pelanggan ibu. Semoga cepat laku ya," ujarnya sambil tersenyum, tapi tajam seperti belati. Bu Yuyun ingin membalas, ingin berdiri dan membanting dagangannya, tapi tubuhnya kaku. Ia hanya bisa menunduk. Tekanan itu terlalu berat. Malamnya, di rumah kontrakan kecil mereka, Bu Yuyun menangis di atas tikar. Pak Wahyu duduk di sudut ruangan, merokok tanpa suara. Tak ada kata-kata, hanya keheningan yang terasa sesak. "Ya, aku gak sanggup lagi," isaknya. "Dulu kita dihormati, dicari orang, tempe kita laku keras. Sekarang kita kayak pengemis, bahkan mereka hina kita di depan umum." Pak Wahyu menghela napas panjang. "Aku tahu, tapi mereka memang licik. Mereka pakai cara yang gak wajar. Aku yakin ini bukan sekadar jualan biasa. Aku mau balas, ya?" Lirih Bu Yuyun menatap suaminya. "Aku mau mereka ngerasain apa yang kurasain. Kalau memang ada cara, jalan cepat. Aku mau. Aku nggak peduli lagi." Pak Wahyu menatap istrinya lama. Dalam matanya ada keraguan, tapi juga ada luka yang mendalam. Ia tahu, istrinya bukan tipe yang mudah menyerah. Tapi kini, sosok itu seperti bukan lagi Bu Yuyun yang dulu. Ini adalah wanita yang terpojok, yang siap melakukan apapun demi harga diri dan balas dendam. "Kamu yakin?" tanya Pak Wahyu lirih. Bu Yuyun mengangguk pelan. "Yakin." Dan dari situlah benih kegelapan itu mulai tumbuh. Dari air mata, dari rasa tertindas, dari hinaan dan ejekan yang bertumpuk setiap hari. Malam itu, mereka sepakat, jika keadilan tak bisa datang dari manusia, mereka akan mencarinya dari dunia yang lain. Mereka tidak tahu bahwa dunia yang akan mereka ketuk itu tidak pernah mengizinkan siapapun keluar dengan utuh. Langit sore itu mendung, menggantung di atas pasar Cirebon. Hawa pengap seperti menggambarkan suasana hati Bu Yuyun yang makin hari makin sesak. Dagangannya kembali tak habis. Tempe-tempe yang ia susun rapi sejak pagi, kini hanya disinggahi lalat dan ditatap iba oleh dirinya sendiri. Beberapa potong bahkan mulai menghitam dan berbau tengit. Tapi ia tetap duduk di sana, berharap ada 1-2 pembeli yang masih peduli. Orang-orang berlalu tanpa menoleh. Setelah pasar mulai sepi, Bu Yuyun berspirs dengan lelah yang tak hanya di tubuh, tapi juga di hati. Pak Wahyu tak sempat menjemput. Ia harus mengantar gas ke tetangga sebagai kerja sampingan. Dengan kaki berat, Bu Yuyun menyusuri lorong-lorong sempit pasar, menenteng kantong plastik berisi tempe sisa. Saat itulah ia melihat sosok perempuan tua berjubah lusuh duduk di bawah tiang listrik yang padam.
Perempuan itu menatap lurus ke arahnya, dengan mata yang tajam, seolah bisa menembus isi dada. Langkah Bu Yuyun terhenti. Ada sesuatu dalam tatapan perempuan itu yang membuat tubuhnya bergidik. Tapi sebelum ia sempat berpaling, suara serak lirih terdengar dari perempuan itu. "Lelah ya Bu, sudah berjuang lama, tapi dunia tetap tak adil." Bu Yuyun terkejut. "Ibu siapa? Kok tahu saya?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Giginya kuning, beberapa ompong, tangannya keriput, tapi tampak seperti tangan yang dulu pernah kuat mencengkram hidup. "Saya hanya lewat, seperti angin. Tapi saya tahu, kalau orang seperti ibu, tak seharusnya menderita begini." Bu Yuyun menelan ludah. Tubuhnya mulai berkeringat dingin. "Kalau ibu ingin semua kembali seperti dulu, bahkan lebih hebat dari dulu, saya tahu jalannya," bisik perempuan itu. Mata Bu Yuyun berkedip. Hatinya berdebar. Ia seperti sedang berdiri di tepi jurang. Dan suara perempuan tua itu adalah angin yang menggoda untuk melompat. "Jalan apa?" tanyanya pelan. Perempuan itu mendekatkan wajahnya. Nafasnya bau tanah basah. "Jalan cepat, jalan gelap, tapi jalan yang pasti. Pasar ini bisa tunduk padamu. Semua musuhmu bisa hilang, tapi kau harus berani memberi. Tidak cuma tenaga, tapi sesuatu yang lebih bernyawa." Bu Yuyun tercekat. "Maksudnya tumbal?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan dan menggenggam udara, seolah sedang mencabut nyawa yang tak terlihat. Lalu ia menyodorkan secarik kertas lusuh. "Kalau ibu siap, datanglah ke makam keramat Gunung Sembung. Malam Jumat, bawa 1 koin logam dari saku celana Pak Wahyu, dan sebutkan 1 nama, 1 musuh. Itu saja." Sebelum Bu Yuyun sempat bertanya lagi, perempuan itu berdiri dan melangkah pelan ke arah gang belakang pasar. Aneh, langkahnya tak mengeluarkan suara, padahal lantai lorong basah dan berbatu. Dalam sekejap, tubuh renta itu menghilang di balik tikungan, seolah ditelan bumi. Malamnya, Bu Yuyun menceritakan semuanya kepada Pak Wahyu. Awalnya sang suami marah dan menganggap itu omong kosong. Tapi saat Bu Yuyun menyebutkan nama Gunung Sembung, wajah Pak Wahyu langsung pucat. Ia tahu tempat itu. Dulu, kakeknya pernah bilang, makam di sana bukan makam biasa. Banyak cerita tentang orang-orang yang pergi ke sana dalam keadaan terpuruk dan pulang dengan kekayaan mendadak. "Apa kamu yakin?" tanya Pak Wahyu. Suaranya parau. Bu Yuyun menggenggam tangan suaminya. "Aku nggak bisa lihat kamu kerja serabutan terus. Nggak bisa lihat dagangan kita dibuangin orang. Aku nggak peduli harus menempuh jalan apa. Aku cuma pengen kita bangkit lagi, dan aku tahu siapa yang harus jadi tumbal." Pak Wahyu terdiam lama. Di luar, suara kodok bersahutan dengan angin yang menggerakkan daun pintu. Akhirnya, ia mengangguk pelan. "Kalau memang kita harus melakukannya, kita lakukan sama-sama." Dan pada malam Jumat itu, mereka mulai menyiapkan perjalanan menuju Gunung Sembung dengan 1 nama di hati, Bu Nanik. Langit malam itu gelap gulita. Tak ada bintang, tak ada bulan. Seakan seluruh semesta menolak menerangi perjalanan Bu Yuyun dan Pak Wahyu yang dayam-dayam menuju Gunung Sembung, tempat yang terkenal angker di pinggiran Cirebon. Mereka tak membawa banyak perbekalan, hanya 1 lentera tua, selembar kain hitam, sebungkus bunga 7 rupa, dan sebuah koin logam dari saku celana Pak Wahyu. Seperti yang diminta oleh perempuan tua itu, suasana sepanjang jalan menuju makam begitu sunyi. Pepohonan bambu di kanan kiri jalan meliuk pelan ditiup angin malam. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Sesekali diselingi bunyi ranting patah yang membuat keduanya berhenti melangkah dengan jantung berdebar. "Kita masih bisa balik, Yun," bisik Pak Wahyu, mencoba menahan istri yang terus berjalan di depan. Namun Bu Yuyun tak menjawab. Matanya lurus menatap ke depan, wajahnya datar, seperti tertarik oleh kekuatan yang tak bisa dilawan. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka tiba di area makam keramat Gunung Sembung. Tempat itu bukan seperti pemakaman umum. Hanya ada 1 makam besar, tua, tertutup lumut, dan dikelilingi oleh pagar besi karatan. Di bawah pohon beringin raksasa yang akarnya menjalar ke tanah seperti tangan raksasa. Mereka berhenti. Dari kegelapan, muncul kembali sosok perempuan tua berjubah lusuh yang pernah ditemui Bu Yuyun di pasar. "Kalian datang tepat waktu. Siap menyerahkan nama?"
sudah siap menerima akibat? Bu Yuyun mengangguk. Namanya Bu Nanik. Perempuan tua itu membuka gulungan kain hitam. Di dalamnya terdapat benda-benda aneh. Tulang kecil, rambut, cermin pecah, dan sebuah mangkuk batu berisi darah ayam yang masih hangat. Bau amis menyengat hidung mereka, membuat Pak Wahyu hampir muntah. Letakkan koin di dalam mangkuk. Namanya 3 kali. Jangan ada yang ragu. Kalau ragu, perjanjian gagal, dan jiwa kalian akan tetap ditagih. Dengan tangan gemetar, Bu Yuyun meletakkan koin di mangkuk. Suaranya bergetar, namun mantap. Bu Nanik, Bu Nanik. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Lentera padam. Suara tertawa aneh terdengar dari balik semak-semak, diikuti oleh desir dedaunan yang bergerak tak wajar. Dari dalam kegelapan, terdengar suara berbisik bukan satu, tapi banyak. Seperti 1000 lidah yang berbicara, serempak dalam bahasa yang tak dimengerti. Perempuan tua itu duduk bersila di depan makam, mulutnya komat kamit membaca mantra. Tanah di depan mereka bergetar ringan, dan dari balik makam keluar asap hitam yang membentuk sosok tinggi besar tanpa wajah. Hanya memiliki 2 mata merah menyala seperti bara api. Sosok itu menunduk pada Bu Yuyun dan Pak Wahyu. Tumbal diterima. Perjanjian dimulai. Kesetiaanmu diuji setiap bulan. Jangan lupa persembahan. Kelalaian berarti kematian. Seketika, makhluk itu lenyap. Suasana kembali sunyi. Hanya suara napas Bu Yuyun dan Pak Wahyu yang memburu. Tua itu menatap mereka sambil tersenyum. Mulai besok, pasar akan menjadi milikmu. Tapi ingat, jalan pesugihan tidak mengenal kata cukup. Semakin banyak kau ambil, semakin haus ia menuntut. Malam itu, mereka pulang dalam diam. Tak ada percakapan, tak ada perasaan lega. Hanya sebuah kehampaan yang mengendap dalam dada. Bu Yuyun duduk di dalam kamar, menatap tangan yang tadi ia gunakan untuk meletakkan koin. Tangan itu kini terasa dingin, seperti disentuh oleh kematian. Sementara di luar rumah mereka, seekor burung gagak bertengger di pagar bambu, menatap lurus ke arah jendela. Mereka, tak lama kemudian, burung itu mengeluarkan suara parau dan menghilang dalam kabut malam. Pagi itu, pasar pagi Cirebon geger. Bukan karena harga kedelai naik atau ada pencopetan, tapi karena kabar yang menyebar dari mulut ke mulut seperti api yang membakar sekam. Bu Nanik ditemukan tewas di rumahnya dalam kondisi mengenaskan. Berita itu tersebar cepat ke telinga setiap pedagang dan pelanggan pasar, termasuk ke telinga Bu Yuyun, yang pagi itu membuka lapaknya seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tempe-tempenya ludes terjual bahkan sebelum matahari sepenuhnya naik. Para pelanggan kembali padanya, memuji tempenya yang harum, padat, dan tidak cepat basi. Bu Yuyun, tempenya mantap banget sekarang. Serius, saya nggak mau pindah ke lain hati lagi, ujar salah satu pelanggan sambil tersenyum lebar. Bu Yuyun hanya membalas dengan anggukan pelan. Senyumnya tampak ringan di luar, tapi jantungnya berdetak cepat. Dalam hatinya, ia tahu tambul niat telah diterima. Sementara itu, di rumah Bu Nanik yang berlokasi di pinggiran kota, polisi dan warga berkerumun. Tubuh Bu Nanik ditemukan tergeletak di lantai ruang tamunya dalam keadaan remuk, seperti habis tertindih sesuatu yang sangat berat. Tidak ada tanda perampokan, tidak ada kerusakan rumah, hanya tubuh yang tak berbentuk lagi, dengan wajah pucat dan mata melotot ke arah langit-langit rumah. Yang lebih aneh, semua jam dinding di rumah Bu Nanik berhenti pada jam 3:13 dini hari. Padahal tidak ada gangguan listrik atau kerusakan alat. Kemungkinan serangan jantung atau jatuh dari tangga, ujar petugas medis. Tapi warga yang mengenal Bu Nanik tahu rumahnya tak punya tangga, dan Bu Nanik dikenal sehat, tak pernah punya riwayat penyakit jantung. Ada pula kabar yang lebih menyeramkan. Menurut tetangganya, malam sebelum ditemukan tewas, mereka mendengar suara orang menjerit panjang dari dalam rumah Bu Nanik. Suara itu tak seperti jeritan manusia biasa, tinggi, menyayat, dan diakhiri dengan tawa pendek yang dingin. Namun tak ada yang berani mendekat, karena semua orang tahu Bu Nanik punya banyak rahasia. Sementara itu, Pak Samsul pedagang tahu yang sering menghina tempe. Bu Yuyun merasa was-was. Kayaknya ini nggak beres, gumamnya saat melihat keramaian pagi. Itu, ia tahu Bu Nanik bukan tipe orang sembarangan. Tapi sejak kedatangan perempuan tua misterius beberapa malam lalu di pasar,
banyak hal aneh terjadi. Ia sempat melihat Bu Yuyun menyusuri lorong pasar dengan wajah kosong, seperti kerasukan. Lalu sekarang, Bu Nanik meninggal secara ganjil, dan dagangan Bu Yuyun mendadak laris seperti air. Gak masuk akal. Gak mungkin kebetulan, bisik Pak Samsul pada dirinya sendiri. Ia mulai menyelidiki, memperhatikan gerak-gerik Bu Yuyun. Tapi ia tak tahu bahwa mata lain juga sedang memperhatikannya. Mata dari balik bayangan. Di rumahnya, Bu Yuyun duduk di dapur, menatap bara arang yang belum padam. Di atasnya, penggorengan penuh tempe baru mendesis. Namun matanya tak tertuju pada wajan. Ia menatap kosong ke sudut dapur, tempat ia merasa melihat sesuatu, sesosok bayangan tinggi besar dengan mata merah yang berdiri diam dan terus mengawasinya. Tumbal sudah diterima, bisik suara itu dalam kepalanya. Tapi tumbal berikutnya harus segera disiapkan. Kelaparan ini tidak bisa ditunda. Tubuh Bu Yuyun gemetar, tapi bukan karena takut. Ada yang lebih kuat dari rasa takut dalam dirinya sekarang. Ambisi. Ia menatap tempe di penggorengan yang berubah warna keemasan, lalu tersenyum samar. Baik, yang berikutnya, Pak Samsul. Dan angin malam kembali berhembus masuk dari jendela dapur, membawa bau tanah dan darah yang tak kasat mata. Sejak kematian Bu Nanik yang aneh itu, pasar Cirebon tak pernah benar-benar tenang. Wajah para pedagang menyimpan ketakutan yang tak terucapkan. Masing-masing mulai berhati-hati dalam berbicara, terutama di hadapan Bu Yuyun yang kini tempenya laris manis, nyaris tanpa sisa setiap harinya. Namun satu orang tak pernah takut, bahkan makin nyinyir. Pak Samsul, si pedagang tahu yang mulutnya lebih tajam dari pisau dapur. Lihat tuh, tempenya Bu Yuyun. Kalau terlalu bagus begitu, biasanya ada yang gak wajar, teriaknya suatu pagi sambil tertawa keras. Beberapa pedagang hanya saling pandang. Mereka tahu, Bu Yuyun tak sama seperti dulu. Tatapannya tajam, senyumnya dingin, dan ia lebih banyak diam. Tapi Pak Samsul tetap merasa dirinya aman. Ayai pikir, Bu Nanik mati karena takdir, bukan karena ulah siapa-siapa. Namun malam itu, semuanya berubah. Hari sudah larut ketika Pak Samsul pulang ke rumahnya yang berada di gang sempit tak jauh dari pasar. Ia baru saja selesai minum kopi dengan teman temonia di warung ujung jalan. Langit mendung, udara pengap. Rumah-rumah di sekitarnya sudah sepi. Hanya suara tikus dan angin malam yang berseliweran di sela-sela dinding papan saat membuka pintu. Rumahnya, suasana terasa janggal. Udara di dalam rumah dingin menusuk, padahal tak ada AC. Pak Samsul melangkah ke ruang tamu, menyalakan lampu, tapi bola lampu langsung meledak. Peraan G. Kaget, Pak Samsul mundur. Nafasnya mulai memburu. Jantanit berdebar. Ia mendengar suara air menetes dari dapur. Padahal, ia yakin semua keran sudah ditutup. Siapa tuh? Hoi! Teriaknya sambil berjalan pelan ke arah dapur. Tapi tak ada jawaban. Hanya suara tetesan air dan suara tawa perempuan lirih. Suara yang familiar. Pak Samsul membeku di tempat. Suara itu berasal dari pojok dapur. Perlahan, ia melangkah. Mendekat, tangannya meraba saklar tapi lampu tak menyala. Dalam gelap, ia melihat bayangan perempuan berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya menutupi wajah, dan tubuhnya basah kuyup, seperti habis dicelup ke dalam air rebusan tahu. Pak Samsul melangkah mundur. Tapi perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya rusak, melepuh, dan matanya, ya Tuhan, matanya bolong. Kamu sudah cukup banyak bicara, Samsul. Seker, giliranmu jadi tahu. Jeritan Pak Samsul menggema, tapi malam terlalu dingin dan gang terlalu sepi untuk ada yang mendengar. Ia berlari ke pintu, mencoba membuka, tapi pintu terkunci sendiri dari luar. Dan tiba-tiba, dari balik tembok dapur, tangan-tangan hitam berbulu keluar, mencengkeram tubuhnya. Ia ditarik ke dalam dinding yang entah bagaimana bisa terbuka seperti lubang hidup. Tubuhnya menghilang, hanya menyisakan suara jeritannya yang terakhir. Ampuh. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Pak Samsul berantakan seperti habis diterjang angin ribut. Tidak ada tanda perampokan, tapi tubuh Pak Samsul ditemukan di pojok dapur, terjepit di bawah pintu kulkas, dalam posisi tubuh membungkuk seperti sedang sholat, dengan wajah penuh luka cakar dan mata terbuka lebar seakan melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Yang paling aneh, di atas lantai dapur, seseorang menemukan sepotong tahu
dengan bentuk aneh mirip wajah Pak Samsul. Berita Commotion itu cepat menyebar. Para pedagang kembali heboh, tapi tak ada yang berani menyebut nama Bu Yuyun secara terang-terangan. Mereka tahu, urusan ini bukan sekadar persaingan pasar biasa. Sementara itu, di rumah kontrakan kecilnya, Bu Yuyun duduk di dapur sambil menatap api penggorengan. Pak Wahyu duduk di sampingnya, memotong tempe seperti biasa. "Sudah 2, gumam Bu Yuyun. Pasar makin tunduk, kita makin kaya, tapi kenapa rasanya masih gelap?" Pak Wahyu diam. Ia tahu, meski mereka mendapatkan apa yang mereka minta, tapi bayangan dari dunia lain kini tinggal bersama mereka. Dan malam itu, suara dari balik dapur kembali terdengar. "1 tumbal lagi, lalu kalian harus membayar sendiri." Pasar pagi Cirebon kembali ramai, tapi bukan karena keriuhan pedagang atau suara tawar-menawar pelanggan. Kini pasar terasa hening dalam keramaian. Semua orang bicara pelan, menunduk jika berselisih jalan dengan Bu Yuyun. Mereka tahu, 2 pesaingnya telah tewas dalam waktu yang berdekatan. Dan Bu Yuyun sekarang tak lagi sama. Lapak Bu Yuyun selalu ramai, dagangannya habis dalam waktu singkat, dan pembeli mengantre seperti tak sadar. Beberapa bahkan mengaku, tempe Bu Yuyun kini punya rasa berbeda, gurih dan wangi tak biasa. Seperti ada daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Tapi di balik kesuksesan itu, sesuatu mulai berubah. Di malam hari, rumah Bu Yuyun tidak pernah benar-benar tenang. Pak Wahyu mulai sering bermimpi buruk dikejar sosok Bu Nanik bermata kosong, atau melihat Pak Samsul menjerit dari dalam kuali tahu. Setiap pagi, ia bangun dengan tubuh lelah dan mata merah. "Yun, kita harus mulai hati-hati," katanya suatu malam sambil menutup pintu dapur yang entah kenapa terbuka sendiri. Bu Yuyun menoleh dari penggorengan. "Kenapa? Aku merasa ada yang ngawasin kita. Dan kita belum kasih persembahan. Sudah 2 Jumat kita lupa. Itu melanggar syarat perjanjian," ucap Pak Wahyu cemas. Namun Bu Yuyun hanya mendengus pelan. "Kita sudah kasih tumbal 2. Orang masa belum cukup juga? Apa harus terus-terusan dikasih? Aku nggak mau jadi budak pesugihan seumur hidup." Pak Wahyu terdiam. Ucapannya memang masuk akal, tapi ia ingat jelas ucapan perempuan tua saat di makam Gunung Sembung. Persembahan tak boleh putus. Jika dilupakan, jiwa kalian akan diganti. Malam itu, angin mendesir kuat. Daun pintu bergetar, meski tak ada badai. Dan entah dari mana, muncul bau tempe gosong bercampur bau daging terbakar, menguar dari sudut dapur. Padahal, tidak ada yang sedang memasak. Hari-hari berikutnya makin ganjil. Seekor kucing hitam tiba-tiba muncul di warung Bu Yuyun, menatap pembeli satu persatu lalu kabur. Keesokan harinya, pembeli yang dilirik si kucing meninggal karena kecelakaan. Wajan penggorengan Bu Yuyun berisi darah saat pagi hari, meski ia yakin terakhir kali dicuci bersih. Suatu malam, Pak Wahyu menemukan cermin di kamar mandi mereka tergores sendiri, membentuk tulisan samar. Kalian berikutnya, Bu Yuyun masih mencoba menyangkal. Ia mengabaikan semua tanda. Ia berpikir itu hanya ketakutan berlebihan. Tapi bayangan Bu Nanik muncul di dapur, berdiri diam tanpa suara, dan terus menatapnya selama beberapa menit. Bu Yuyun mulai goyah. Pada malam Jumat keempat sejak ritual pertama, Bu Yuyun akhirnya memutuskan untuk kembali ke makam Gunung Sembung. Tapi kali ini tidak ada siapa-siapa. Tak ada perempuan tua, tak ada suara, hanya sonye dan angin kering yang berhembus menusuk. Bu Yuyun meletakkan sesajen, bunga 7 rupa dan sebutir telur rebus seperti biasa. Ia menunduk dan berdoa, memohon agar semuanya kembali seperti semula. Tapi saat ia membuka mata, persembahannya telah hancur, diinjak dan berceceran seperti habis disantap hewan liar. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul suara lirih. "Terlambat. Kau sudah menunda. Terlalu lama." Tanah mulai bergetar. Bu Yuyun berlari, tapi langkahnya berat. Si tanah menarik pergelangan kakinya. Dalam kegelapan malam itu, ia melihat 2 sosok berdiri di tepi makam. Bu Nanik dan Pak Samsul, dengan wajah rusak dan mata hitam legam, menatapnya penuh dendam. Bu Yuyun menjerit, tapi tak ada yang bisa menolong di rumah. Pak Wahyu yang sedang tidur terbangun dengan dada sesak. Ia berlari ke dapur dan melihat banyak tempe menggantung sendiri di langit-langit.
berayun-ayun seperti boneka. Dan di antara tempe itu muncul kepala manusia pucat, dingin, dengan mata yang terus menatap ke arahnya. Lalu suara itu kembali terdengar di telinganya. Perjanjian dilanggar, tumbal tak cukup. Waktumu hampir habis. Hari-hari setelah itu, tak ada yang melihat Bu Yuyun datang ke pasar. Banyak yang bilang dia sakit, ada juga yang bilang dia sedang keluar kota. Tapi yang aneh, dagangan di lapaknya masih tersedia setiap pagi, lengkap dan segar. Tempe berjejer rapi, seperti ditata oleh tangan tak kasat mata. Dan setiap malam Jumat, terdengar suara perempuan menangis dari arah rumahnya dalam, lirih dan menyayat hati. Aku gak mau mati. Aku belum siap jadi tumbal. Tapi itu tak pernah berhenti. Karena pesugihan tak pernah mengenal kata lupa dan janji. Selalu ditagih. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk bagi Bu Yuyun dan Pak Wahyu. Bukan mimpi yang datang saat mereka tertidur, melainkan saat mereka terjaga. Keduanya mulai kehilangan arah antara kenyataan dan halusinasi. Pagi dan malam tidak lagi terasa berbeda. Suara-suara aneh terdengar nyaris setiap waktu. Dari pojok dapur, dari sela lemari tempe, bahkan dari dalam kamar mandi. Bu Yuyun semakin jarang keluar rumah. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan matanya merah seperti tak tidur. Berhari-hari, ia lebih banyak duduk di dapur, memandangi tungku kosong dengan pandangan kosong. Di pangkuannya, kadang ada tempe setengah jadi, kadang ada potongan kain, kadang tangan boneka yang entah milik siapa. "Yun, ini semua salah kita," ucap Pak Wahyu pelan suatu sore. Duduk di lantai dapur sambil memegangi kepala yang terus berdenyut. Namun Bu Yuyun hanya tertawa kecil. "Salah enggak, ya ini semua harga, kita tinggal bayar. Itu saja, nanti juga selesai. Kalau kita patuh, kalau kita kasih." Yang diminta, Pak Wahyu terperangah. Istrinya kini mulai berbicara sendiri, seolah sedang berdialog dengan sosok lain yang tak terlihat. Sesekali ia tersenyum sambil memandangi dinding, lalu tiba-tiba melempar tempe ke sudut ruangan dan berteriak, "Jangan lihat aku, jangan lihat." Di malam hari, keadaan semakin mengerikan. Pak Wahyu kerap terbangun dan mendapati dirinya tidur di luar rumah, di atas tanah becek di dekat sumur belakang. Padahal ia yakin, sebelum tidur ia mengunci semua pintu. Ketika bangun, tubuhnya dipenuhi lumpur dan kulitnya terasa gatal, seperti habis disentuh tangan kasar yang tak kasat mata. Dalam mimpi-mimpinya, ia terus melihat Bu Nanik dan Pak Samsul menari dalam lingkaran api, sambil menyebut namanya berulang-ulang. "Wahyu, Wahyu, giliranmu, saatnya bayar." Puncaknya terjadi pada malam Jumat ketiga, sejak mereka lalai melakukan persembahan. Malam itu hujan deras mengguyur Cirebon. Petir menyambar langit, tapi rumah Bu Yuyun justru terasa sangat panas. Seolah ada bara di bawah lantai PC Wiyu yang tengah menggigil di pojok kamar, melihat istrinya berdiri tegak di ruang tengah. Matanya menatap ke jendela yang tertutup tirai. Mulutnya komat kamet. "Siapa yang kau ajak bicara, Yun?" tanya Pak Wahyu dengan suara bergetar. "Dia datang," jawab Bu Yuyun lirih. "Siapa?" "Penajenya. Dia sudah tunggu dari tadi. Kita ditagih malam ini." Tiba-tiba, semua lampu padam. Lentera di dapur pecah sendiri, dan asap hitam keluar dari bawah pintu kamar. Suara langkah kaki terdengar di atap rumah, seperti seseorang sedang berjalan pelan di genteng. Pak Wahyu bangkit dan memeluk istrinya. "Sudah cukup, Yun. Kita hentikan ini. Kita minta maaf. Kita coba." Tapi tubuh Bu Yuyun terasa dingin, bahkan lebih dingin dari hujan di luar. Ia menoleh ke suaminya dan berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Sudah terlambat." Tiba-tiba seluruh isi rumah berguncang. Foto-foto di dinding jatuh. Wajan di dapur menjerit sendiri, mengeluarkan suara seperti manusia disiksa. Dari lantai kamar muncul retakan kecil yang menganga seperti mulut, dan dari dalamnya keluar bau darah dan daging mentah. Dari celah retakan itu, tangan-tangan hitam keluar, merayap ke arah kaki Bu Yuyun dan Pak Wahyu. Mereka menjerit, berusaha berlari, tapi seluruh tubuh mereka kaku. Mereka terseret ke arah retakan itu, seperti ditelan tanah hidup. Bu Yuyun menangis, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, aku dan kamu. Sekarang, tumbal selanjutnya. Pagi harinya,
Rumah Bu Yuyun kosong. Tidak ada jejak keberadaan mereka. Tidak ada bau masakan. Tidak ada suara radio pasar. Tempe yang biasa tergantung di lapak tak pernah datang lagi. Para tetangga yang mencoba masuk hanya menemukan satu hal. Di dinding dapur tertulis dengan darah yang serakah. Akhirnya dimakan perjanjian sendiri. Sudah seminggu lebih sejak Bu Yuyun dan Pak Wahyu menghilang tanpa jejak. Lapak tempe yang dulu selalu ramai kini kosong. Hanya tersisa meja kayu lapuk dengan kain penutup yang mulai sobek. Setiap pagi, para pedagang lewat di depannya dengan langkah cepat, tidak ada yang berani terlalu lama menatap. Seolah lapak itu membawa kutukan yang bisa merayap melalui pandangan mata. Konon, ada pedagang baru yang mencoba membuka dagangan di meja itu. Seorang perempuan muda pendatang dari Brebes. Tapi keesokan harinya, ia ditemukan pingsan dengan wajah pucat dan mulut penuh tanah. Sejak itu, tidak ada satupun yang mau menyentuh lapak tersebut. Di rumah kontrakan milik Bu Yuyun, suasana makin mencekam. Beberapa warga dan pemilik kontrakan mencoba masuk karena curiga tak ada kabar. Tapi pintu rumah terkunci dari dalam. Akhirnya mereka memanggil petugas. Begitu pintu didobrak, bau busuk langsung menyergap seperti campuran bangkai dan limbah kedelai basi. Ruangan gelap, hanya diterangi cahaya samar dari jendela yang kotor di ruang dapur. Mereka menemukan sesuatu yang membuat seluruh tubuh merinding. Seluruh tembok penuh goresan, seperti cakaran tangan. Di atas lantai, tergeletak sebuah boneka. Jerami yang dililit dengan benang merah dan potongan rambut manusia. Dan di atas meja dapur, terbentang sebuah lembaran kulit binatang yang penuh dengan tulisan aksara Jawa kuno, terbakar di tepinya. Namun yang paling mengerikan adalah di pojok dapur. Di belakang rak tempe, ada lubang gelap, seperti liang tak alami. Dalamnya tak bisa diukur. Saat seorang petugas mencoba menyorot dengan senter, lampunya padam sendiri. Ada manusia yang bisa hidup di sini lebih lama, ujar salah satu warga tua, menutup pintu rumah dengan tergesa. Sejak saat itu, rumah kontrakan Bu Yuyun dikosongkan. Tidak ada yang mau menyewanya. Bahkan setelah pemiliknya menurunkan harga sewa hingga setengah dari harga normal setiap malam Jumat, warga sekitar sering mendengar suara perempuan menangis dari dalam rumah kosong itu. Kadang terdengar juga suara lelaki memanggil nama Yuyun dari dalam kamar yang lampunya terus berkedip. Di pasar, perubahan pun terasa. Dagangan kembali normal. Persaingan sehat, tapi semua pedagang tahu mereka telah kehilangan dua jiwa yang terjerat jalan cepat. Tidak ada yang membicarakan Bu Yuyun secara terang-terangan, tapi setiap kali ada pembicaraan tentang penglaris, semua akan buru-buru menyuruh berhenti. Cukup jualan dengan doa dan usaha. Jangan pakai jalan yang gak kelihatan, kata Pak Kudin, seorang pedagang lama, sambil mengusap dagunya yang mulai beruban. Namun gosip tak pernah mati. Beberapa orang bersumpah melihat Bu Yuyun dan Pak Wahyu berjalan di pasar saat dini hari, memakai baju lusuh dan wajah tanpa ekspresi, hanya berdiri di depan lapak kosong mereka, lalu menghilang dalam sekejap. Ada juga pelanggan yang mengaku pernah beli tempe dari lapak itu, dan saat sampai rumah, tempenya berubah jadi potongan kulit hitam dengan aroma kemenyan. Cerita-cerita itu menyebar, tapi tak ada yang berani memverifikasinya, karena semua orang tahu pesugihan bukan cerita lucu. Itu adalah jalan yang memberi cepat, lalu menagih lebih kejam. Dan Bu Yuyun serta Pak Wahyu yang dulu hanya ingin bertahan hidup dan menang dari persaingan telah membayar harga yang tak bisa dikembalikan. Mereka bukan lagi pedagang tempe, mereka kini penunggu lapak kosong dan jiwa-jiwa yang tersesat dalam ambisi serakah. Selamanya, namaku Yuyun. Dulu aku hanya seorang perempuan biasa penjual tempe di pasar kecil. Hidup sederhana bersama suamiku, Wahyu. Kami bukan orang jahat. Kami lelah jadi orang yang selalu kalah. Saat daganganku membusuk tanpa dibeli, dan orang-orang mulai menertawakan kami, aku bertanya dalam hati, apa salahnya kalau aku mencoba jalan lain? Tapi aku lupa, jalan pintas tak pernah benar-benar memotong jarak. Ia hanya mempercepat langkah menuju jurang. Aku menyerahkan nama orang yang aku benci. Lalu satu lagi, dan ketika semuanya terasa begitu mudah, aku berhenti memberi. Karena kupikir, cukup sudah. Tapi makhluk itu, ia tak pernah kenyang. Ia tak pernah puas. Dan akhirnya, aku dan suamiku, kami dibawa. Sekarang kami tinggal di
tempat yang tak bisa dijelaskan oleh cahaya, tempat yang gelap, dingin dan sepi, tapi tetap saja tak memberi kedamaian. Kami bisa melihat pasar dari sini. Kami bisa melihat orang-orang lewat depan lapak kami, tanpa tahu bahwa kami masih berdiri. Di belakang meja itu, kadang aku mencoba memanggil mereka. Bu, beli tempe, bu. Tapi mereka tak dengar, atau pura-pura tak dengar. Atau mungkin mereka hanya memilih untuk tidak melihat. Jika kau lewat depan lapakku suatu pagi dan merasa merinding, jangan terlalu lama berhenti, karena kami sini menunggu siapapun yang berani lagi menempati meja ini dan menaruh segenggam ambisi di atasnya. Karena pesugihan bukan tentang kaya, tapi tentang siapa yang siap untuk dimakan lebih dulu. Tamat.